Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, saya masih diberikan kesempatan dan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa menyampaikan presentasi pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, yang semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Yang saya hormati Ibu Dr. Ukti Ciptawati SMSI yang selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yang telah memberikan kesempatan bagi saya sehingga bisa melakukan presentasi terhadap mini skripsi saya yang berjudul analisis pengaruh GDP per kapita, labor force, dan indeks harga konsumen terhadap foreign direct investment di Indonesia tahun 1996 sampai 2024 dengan sangat baik. Perkenalkan, nama saya Salwa Nazla dengan NPM 2411021087 yang akan memandu presentasi ini selama beberapa menit ke depan. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke pemaparan materi yang pertama. Next slide. Oke, di sini ada latar belakang sebenarnya kenapa sih saya mengambil penelitian ini dan kenapa FDI itu di Indonesia sangat berfluktuasi. Jadi kita semua tahu bahwa foreign direct investment ini atau FDI ini adalah salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang sangat vital bagi Indonesia. FDI itu sebenarnya bukan hanya soal modal masuk, tapi juga membawa transfer teknologi dan membuka lapangan pekerjaan baru. Namun teman-teman, kalau kita lihat nih dari historis Indonesia, arus FDI ini sebenarnya sangat berfluktuasi. Kenapa? Karena ada momen-momen krisis yang menarik untuk kita berhatu-hatu. Yang pertama, ya pastinya nih ada krisis Asia di tahun 1997 sampai 1998, yang dimana ini ada titik terendah yang pernah dialami Indonesia. FDI kita itu jatuh hingga minus 1,95% dari PDB pada tahun 1999, dan inflasi waktu itu benar-benar meledak banget sampai tembus 58,4%, sehingga tuh kepercayaan investor benar-benar berhancur di situ. Kemudian Indonesia perlahan bangkit. Di tahun 2011 sampai 2012 kita berhasil meraih investment grade dari 3 lembaga pemerintah besar seperti S&P, Moody's, dan Fitch yang membuka kembali akses modal internasional di Indonesia. Tapi tantangan itu nggak benar-benar berhenti sampai situ aja. Pandemi kita tuh mulai kembali dicoba di pandemi COVID-19 yang menekan FDI kita tuh ke angka 1,41% PDB di tahun 2020. Menarik ya teman-teman, kebijakan hilirisasi nikel di tahun 2022 ini ternyata berhasil loh untuk mengembalikan tren penurunan ini. Jadi pernyataan besarnya adalah faktor makroekonomi apa aja sih yang sesungguhnya mendorong dan menghambat masuknya investasi asing ke Indonesia. Itulah yang menjadi landasan penelitian ini. Oke, next. Kita masuk ke rumusan masalah tujuan penelitian. Dari latar belakang yang udah saya sampaikan tadi, penelitian ini juga mempunyai 4 rumusan masalah utama. Ini yang pertama, apakah GDP per kapita ini berpengaruh terhadap FDI di Indonesia? Yang kedua, apakah labor force atau angkatan kerja itu berpengaruh terhadap FDI juga? Yang ketiga, apakah indeks harga konsumen itu berpengaruh terhadap FDI? Dan yang keempat adalah, apakah ketiga variabel ini secara bersama-sama itu berpengaruh terhadap FDI? Tujuan penelitian ini itu saya ingin membuktikan secara empiris pengaruh masing-masing variabel makroekonomi tersebut terhadap FDI Indonesia, baik secara parsial ataupun secara simultan. Nah, satu hal yang membuat penelitian ini cukup komprehensif teman-teman adalah rentang waktunya yang dimana saya ambil dari 29 tahun lah, dari 1996 sampai 2024. Ini mencakup beberapa siklus ekonomi penting yang tadi udah saya sempat sebutkan. Ada krisis Asia, kemudian kita ada era reformasi juga, terus ada boom komoditas hingga pandemi COVID-19, sehingga hasil analisisnya diharapkan lebih robust lah atau lebih representatif gitu. Next slide. Di sini ada landasan teori. Oke. Secara teoritis saya mengambil dari teorinya Olli paradigm yang dikemukakan oleh Dunning di tahun 1997 dan 1988, 1977 dan 1988.
OLI merupakan singkatan dari 3 keunggulan yang mendorong perusahaan untuk berinvestasi di luar negeri. Yang pertama O atau ownership advantage, yaitu keunggulan spesifik yang dimiliki perusahaan investor, seperti ada teknologi, merek dagang, atau skala ekonomi yang tidak dimiliki oleh pesaing lokal. Yang kedua itu ada L atau location advantage, yaitu daya tarik dari negara tujuan investasi. Ini mencakup ukuran pasar ya, seperti kayak ketersediaan tenaga kerja, kemudian ada stabilitas harganya dan infrastruktur. Inilah yang menjadi fokus utama dari penelitian saya. Terus yang ketiga ini ada internalization advantage, yaitu alasan kenapa sih perusahaan ini harus mendirikan perusahaannya di negara tersebut gitu. Dan dalam konteks Indonesia, GDP per kapita, labor force, dan IHK ini akan kita jadikan sebagai terminal location advantage, di mana investor asing apakah Indonesia ini sebenarnya memiliki daya tarik yang sangat kuat gitu. Apakah Indonesia memiliki daya tarik lokasi yang cukup kuat? Maka itulah yang akan kita buktikan nanti. Next slide. Kita masuk ke metode penelitian. Sekarang saya akan jelasin nih gimana penelitian ini dilakukan secara metodologis. Data yang digunakan adalah data time series atau data tahunan dari 1996 sampai 2024 dengan total 29 observasi. Seluruh data bersumber dari World Bank yang merupakan database ekonomi paling kredibel secara internasional. Untuk estimasi saya menggunakan metode ARMA Maximum Likelihood dengan algoritma OPG BHH gitu ya, menggunakan peralihan dekat lunak Ifuse 13. Dan model ekonometrikanya sudah ditulis sebagai yang udah di bawah ini. Model estimasinya ada FDI sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1 lem. X1 itu adalah GDP per kapitanya, kemudian plus beta 2 labor ditambah dengan beta 3 indeks harga konsumen, dan itu ada ARMA-nya ya, karena sebenarnya saya pakai ARMA itu karena untuk mengobati dari otokorelasi yang terjadi di dalam estimasi saya gitu. Saya menggunakan yang tadi saya jelaskan, saya menggunakan OLS dengan koreksi AR1 atau ARMA itu untuk mengatasi masalah autokorelasi yang ditemukan pada data time series saya. Hasilnya makanya Durbin-Watson itu telah diperbaiki sehingga mencentuh 1,87 dan tidak di zona abu-abu dan aman gitu. Terkait definisi operational variabelnya, di sini FDI sebagai variabel dependent diukur dalam persentase terhadap PDB. Kemudian ada ln X1 yang dimana ini adalah GDP per kapita yang sudah saya transformasi ke dalam bentuk logaritma natural untuk menghilangkan masalah skala data gitu ya. Terus ada label sebagai total angkatan kerja aktif dalam satuan jiwa, dan yang terakhir ada indeks harga konsumen sebagai proksi inflasinya. Next slide. Kita masuk ke dalam hasil estimasi nih ya. Dari tabel ini Bapak teman-teman, variabel GDP per kapitanya adalah X1 memiliki koefisien yaitu plus 4,494 dengan probabilitas 0,000 yang dimana ini sangat signifikan. Terus ada variabel labor force memiliki koefisien negatif minus 1,33 itu dengan probabilitas 0,0019 yang dimana ini juga signifikan gitu. Sedangkan nih variabel IHK-nya memiliki koefisien plus, dia positif 0,049 dengan probabilitasnya 0,10 yang ini tidak signifikan dengan tingkat kepercayaan 95%. Sebenarnya sebelum saya melakukan ARMA ini, ketiga variabel saya ini signifikan, namun ketika saya mengobati autokorelasi tersebut, variabel IHK saya ini menjadi tidak signifikan gitu. Performa model secara keseluruhan kita bisa lihat juga R-square-nya sebesar 74,03%, yang dimana artinya 3 variabel ini mampu menjelaskan 74% variasi FDI Indonesia. Ini adalah angka yang cukup baik untuk data time series secara makroekonomi. Dan kita lihat juga F statistiknya sebesar 13,113 dengan probabilitas 0,0004 gitu, jauh di bawah dari 0,05 yang membuktikan bahwa ternyata model ini signifikan secara simultan. Ya, dengan kata lain, ketiga variabel ini bersama-sama terbukti mempengaruhi FDI Indonesia secara nyata kayak gitu. Next slide. Kita masuk ke uji asumsi klasiknya setelah tadi saya tunjukkan juga hasil dari estimasi.
Sebelum hasil regresi ini saya simpulkan, saya perlu memastikan bahwa model sudah memenuhi uji klasik OLS agar estimatornya bersifat BLUE atau Based Learning Unbiased Estimator gitu. Ada 4 yang kita akan lakukan. Yang pertama itu normalitas. Sebenarnya itu bukan uji multikolinearitas tapi uji deteksi multikolinearitas. Kemudian ada uji heteroskedastisitas dan ada uji otokorelasi gitu. Yang pertama ada uji normalitas yang dimana menggunakan uji Jarque-Barra, yang dimana kita udah lihat juga probabilitasnya itu ada 0,6368, ini tuh jauh banget di atas dari 0,05 yang artinya residual itu terdistribusi secara normal. Yang kedua itu ada uji deteksi multikolinearitas. Saya cek menggunakan variance inflation factor atau FIF-nya. FIF ya, untuk IHK-nya adalah 1,74, Lebernya adalah 7,14, sih agak besar ya, dan X1 atau GDP per kapita saya itu ada 7,01, yang dimana semua nilai ini masih di bawah ambang batas 10, sehingga tidak ada masalah multikolinearitas secara sempurna. Yang ketiga itu ada heteroskedastisitas yang menggunakan White test. Probabilitasnya adalah 0,3609, yang dimana ini juga di atas dari 0,05. Variance residual bersifat homoskedastisitas dan bebas dari heteroskedastisitas ya. Yang keempat ada otokorelasi yang kita juga udah saya obatin kan, tadi udah saya singgung-singgung dari awal bahwa Darwin Watson saya menggunakan AR1 yang dimana bisa menghasilkan 1,879, yang dimana menunjukkan tidak ada korelasi yang signifikan karena sudah diobati dengan AR1 tadi. Kesimpulannya semua uji asumsi klasik ini sudah terpenuhi. Secara estimasi kita dapat dapat diandalkan dan bersifat valid secara statistik. Next slide. Oke, sekarang kita bahas interpretasi masing-masing dari setiap variabelnya, mulai dari GDP per kapita dulu. Berdasarkan uji T ini ada grafiknya juga. Nilai T hitungnya adalah 5,356, yang dimana itu lebih besar dari tabelnya yang 2,06, yang dimana H0 ini ternyata ditolak dan hipotesis HA-nya itu didukung, yang sehingga GDP per kapita ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI. Artinya nih teman-teman, setiap kenaikan satu satuan GDP per kapita itu akan meningkatkan FDI sebesar 4,494% dari PDB yang ada. Ini masuk akal sebenarnya secara ekonomi, karena GDP per kapita Indonesia tumbuh dari sekitar 818 US dollar di tahun 1996 menjadi 4.920 US dollar di tahun 2024. Pertumbuhan ini menjadi sinyal bahwa ternyata pasar domestik Indonesia itu semakin besar dan daya beli masyarakat juga semakin kuat. Hal ini yang sangat menarik nih bagi investor asing. Temuan ini konsisten sejalan juga lah dengan Olli paradigm atau Dunning, khususnya konsep market seeking investment, yang dimana investor itu tertarik masuk ke negara dengan pasar yang berkembang dan prospektif. Next slide. Next slide. Oke, kita masuk ke labor force atau angkatan kerjanya. Di sini juga kita bisa lihat uji T-nya itu atau T hitung. Uji T menghasilkan T hitung sebesar 3,508, yang dimana lebih besar dari T tabelnya yang 2,06, yang artinya H0 itu ditolak dan hipotesis HA-nya itu didukung namun dengan arah yang negatif. Ini ada temuan yang cukup menarik dan perlu kita cermati bersama-sama. Selama ini kita sering berasumsi bahwa ternyata tenaga kerja yang banyak adalah daya tarik bagi investor. Namun data yang setelah saya teliti ternyata menunjukkan sebaliknya, penambahan jumlah angkatan kerja itu ternyata malah menurunkan FDI. Kenapa bisa kayak gitu? Karena investor modern itu tidak hanya mencari tenaga kerja murah, tapi mencari tenaga kerja yang terampil, punya skill yang bagus, produktif, dan berbasis teknologi yang oke. Angkatan kerja Indonesia memang tumbuh dari 87 juta jiwa di tahun 1996 menjadi 143 juta jiwa di tahun 2024. Pertumbuhan ini sebenarnya sangat besar, tapi jika pertumbuhan kuantitas ini tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas dan produktivitas, maka di mata investor angkatan kerja yang besar justru bisa direpresikan sebagai beban struktural, bukan aset. Ini adalah pesan kebijakan yang sangat penting. Next slide.
Kita masuk ke IHK atau Indeks Harga Konsumen. Kita juga bisa lihat langsung ini teman-teman, ada nilai terhitung adalah sebesar 1,685, yang dimana itu lebih kecil dari T-tabelnya yang 2,06, yang dimana artinya H0 nya itu diterima dan HA nya itu tidak H nya ditolak gitu. IHK tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap FDI pada tingkat kepercayaan 95%. IHK Indonesia memang mengalami kenaikan drastis teman-teman dari 18,63 di tahun 1996 menjadi 166,78 di tahun 2024. Namun fluktuasi harga ini ternyata tidak secara langsung mempengaruhi keputusan investor asing. Kenapa? Karena investor asing itu cenderung mempertimbangkan faktor fundamental seperti prospek pertumbuhan ekonomi, kestabilan kebijakan, kemudian ada kemudahan usaha dan infrastruktur. Jadi bukan semata-mata tekanan harga di jangka pendek aja. Temuan ini juga sebenarnya sejalan sama penelitian yang udah saya ambil di jurnal 10 jurnal landasan saya, yaitu Aslam dan Rudatin di tahun 2022, yang menyimpulkan bahwa inflasi itu tidak berpengaruh signifikan terhadap FDI di kawasan ASEAN dalam jangka panjang. Next slide. Next. Oke. Kita masuk ke UJF dan kebiasaan determinasi. Berikut ini ada ringkasan keseluruhan pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Di hipotesis yang pertama adalah GDP per kapita, itu dia berpengaruh positif dan signifikan sehingga dia didukung, ya kan. Terus kesimpulan didukung. Kemudian ada hipotesis kedua, yang dimana itu adalah labor force berpengaruh negatif dan signifikan, dan itu didukung dengan arah yang negatif. Terus ada hipotesis ketiga, indeks harga konsumen itu tidak berpengaruh signifikan sehingga dia tidak didukung. Dan hipotesis keempat, uji F statistik nya 13,113 dengan probabilitas 0,00004 ujungnya, sehingga ketiga variabel ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap FDI, yang dimana ternyata ketiga variabel saya itu didukung. Model ini itu mampu menjelaskan 74,03% variasi ya yang di bawah FDI di Indonesia, dan sisanya 26% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar model, seperti mungkin ada ininya kayak stabilitas politik, kemudian ada infrastruktur, ada nilai tukar, ada sumber daya dan lain sebagainya kayak gitu. Next slide. Oke, kita udah masuk kesimpulan dan saran. Dari seluruh analisis yang udah saya paparkan, saya jabarkan, izinkan saya menyampaikan 3 kesimpulan utama beserta implikasi dan kebijakannya. Yang pertama, terhadap GDP per kapita itu membuktikan menjadi GDP per kapita itu ternyata terbukti menjadi penarik utama FDI ke Indonesia. Oleh karena itu, kebijakannya memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif dan daya beli masyarakat adalah langkah strategis yang harus terus kita pertahankan. Yang kedua itu ada labor force yang memberikan pesan yang sangat jelas bahwa ternyata Indonesia perlu segera beralih dari strategi kompetisi berbasis kuantitas tenaga kerja murah menuju kualitas tenaga kerja yang terampil gitu. Jadi investasi serius pada pendidikan vokasional dan pelatihan keterampilan teknis adalah agenda yang tidak bisa kita tunda lagi gitu di era yang sekarang. Kemudian ketiga, kita masuk ke IHK. Jadi meski IHK itu tidak signifikan secara statistik, kita tidak boleh lengah aja terhadap stabilitas harga. Pengalaman krisis 98 yang pernah terjadi sudah membuktikan bahwa inflasi yang tidak terkendali bisa menghancurkan kepercayaan investor dalam waktu yang singkat. Untuk penelitian ke depan nih, untuk penelitian ke depan saya merekomendasikan untuk menambahkan variabel kelembagaan, mungkin seperti indeks kemudahan berusaha dan indeks korupsi, memperluas ke data panel ASEAN gitu, atau mungkin menggunakan model FCM untuk analisis hubungan jangka panjang yang lebih komprehensif. Next slide, udah ya, habis ya. Oke, jadi di sini udah ada daftar pustakanya dan sumber data yang saya ambil. Demikianlah presentasi penelitian dapat saya sampaikan. Seluruh analisis dalam penelitian ini juga bersumber dari World Bank dari tahun 1996 sampai 2024 dengan landasan teoritis utama teorinya Oli paradigm dari Dunning 1977 dan 1988 serta referensi pendukung dari Aslam dan Rudatin di tahun 2012. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
Ibu Dr. Ukti Ciptawati SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yang telah memberikan kesempatan saya untuk presentasi hari ini, dan atas bimbingannya juga lah selama ini. Apabila ada pertanyaan, saran atau masukan untuk menyempurnakan penelitian saya, dengan senang hati saya sangat terbuka untuk siapapun atau mungkin ibu bapak yang menonton presentasi saya ini. Saya terima masukannya dan bisa menambah wawasan saya juga gitu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.